Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan sedekah. Tahukah kalian semua, mengapa Islam mewajibkan setiap umatnya untuk melakukan sedekah? Ada banyak keutamaan yang terdapat pada sedekah, apalagi jika kita melakukannya dengan ikhlas dan tanpa pamrih atau mengharap imbalan apapun. Bagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang bunyinya yaitu perumpamaan oleh orang-orang yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah akan serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang dimana ada 100 biji di setiap satu bulir. Artinya, Allah akan melipat gandakan untuk siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah memang maha luas, dan Ia pun maha mengetahui. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sudah jelas bahwa sedekah merupakan salah satu perintah Allah. Kita juga tidak akan jatuh miskin setiap kali kita ikhlas dalam memberikan sedekah kepada setiap orang yang membutuhkan. Bahkan Allah akan melipat gandakan setiap sedekah yang Anda keluarkan, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi 614. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai tobat atas dosa yang telah dilakukan. Dengan bersedekah, manusia bisa menghapus sedikit demi sedikit kesalahan yang telah diperbuat. Allah beri cara untuk menebusnya karena kasih sayangnya yang maha luas. Tidak harus bersedekah saat kamu punya, namun kamu bisa bersedekah dengan hal yang dekat dengan kamu di kehidupan sehari-hari. Hal itu adalah tersenyum kepada orang yang kita temui. Jadi, sedekah tidak harus berupa harta. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan di suatu hari, yang ketika itu tiada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. Keutamaan selanjutnya yaitu terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666, Muslim nomor 1027. Orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, marilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Sedekah memberikan keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama yaitu hartanya diberkahi dan dihindari dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang,
maka pengurangan tersebut impas tertutupi oleh pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Dari berbagai keutamaan sedekah tadi, apakah dari kalian ada yang sudah terbuka hatinya untuk mulai bersedekah? Ingat, bersedekah tidak harus dengan harta, namun bisa dengan hal lain, contohnya tersenyum kepada orang yang kita temui. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.